Halo semuanya, perkenalkan nama saya Steven Eka Nurung. Saya dari program studi S1 Informatika dengan NIM 11S25013. Pada di sini saya akan menjelaskan praktikum ketiga saya di mata kuliah pemrograman prosedural. Nah, di sini ada dua bagian yang akan saya jelaskan, yaitu pada bagian latihan dan pada bagian tugas praktikum. Nah, pertama pada bagian latihan yaitu percabangan dasar ELS. Nah, pada bagian pertamanya ini saya membuat program menggunakan bahasa C untuk menentukan grade mahasiswa berdasarkan nilai yang dimasukkan oleh pengguna dengan menggunakan struktur percabangan if-else. Tujuan dari program ini tidak lain yaitu untuk memahami konsep percabangan, pemrograman prosedural, khususnya penggunaan if-else, if dan else untuk menggunakan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, pertama program dimulai dengan menambahkan libraries stdio.h agar dapat menggunakan fungsi input, output seperti print dan scan. Kemudian di dalam fungsi main, program mendeklarasikan variabel bernama nilai dengan tipe data float yang digunakan untuk menyimpan nilai mahasiswa karena nilai bisa berupa bilangan desimal. Selanjutnya, eh, eh, meminta pengguna untuk memasukkan nilai mahasiswa dari rentang 0 sampai dengan 100. Menggunakan print lalu membaca input tersebut menggunakan scan. Setelah diterima, program melakukan proses pengecekan menggunakan percabangan if else bertingkat. Kondisi pertama yaitu if nilai lebih besar sama dengan 80 digunakan untuk mahasiswa untuk mendapatkan nilai grade A. Nah, yang kedua nilai lebih besar sama dengan 70 yaitu dengan untuk menentukan bahwa dia bernilai grade B. Jika kondisi tersebut dipenuhi, program akan menjalankan pengecekan menggunakan if else untuk menentukan grade B, grade C berdasarkan rentang nilai-nilainya. Apabila semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka bagian else dijalankan memberikan hasil grade D. Hasil proses ini menentukan grade kemudian yang ditampilkan ke layar menggunakan fungsi print sesuai dengan kondisi yang terpenuhi. Jadi akan kita jalankan. Nah, di sini uh, belum tercantum folder latihan, jadi akan saya buat CD latihan. Nah, lalu bisa kita jalankan. Ini kita tambahkan dengan .exe. Jika kita masukkan nilai, contohnya kita masukkan nilai 50, maka grade-nya D. Jika kita masukkan nilai 70, maaf. Jika kita masukkan nilai 70, maka hasilnya grade B. Jika kita masukkan nilai 100, maka grade-nya A. Nah, seperti itu pada bagian yang ini. Nah, untuk yang kedua, latihan kedua percabangan suitcase. Para latihan ini di sini tujuan dari code yaitu menampilkan menu minuman dari menentukan langkah pembuatan minuman berdasarkan pilihan pengguna menggunakan struktur percabangan suitcase. Tujuan program ini yaitu memahami pengguna percabangan suitcase sebagai alternatif if-else, khususnya ketika program memiliki beberapa pilihan yang berbentuk menu atau angka tertentu. Nah, program ini dimulai dengan menambahkan library stereo.h seperti biasa agar fungsi input dan output dapat digunakan
Kemudian dalam fungsi main dideklarasikan variabel bernama pilihan dengan tipe data USIGNet. Sort yang digunakan untuk menyimpan nomor menu yang dipilih oleh pengguna. Program lalu menampilkan daftar menu minuman, yaitu kopi, kopi susu, kopi hitam, kopi susu, dan kopi spesial menggunakan beberapa perintah print. Setelah itu, pengguna diminta memasukkan angka pilihan dan input tersebut agar dibaca menggunakan scan lalu disimpan ke variabel pilihan. Nah, setelah menerima input, program menggunakan struktur with case untuk mengecek nilai pilihan. Setiap case dipresentasikan jenis minuman yang dipilih oleh pengguna. Pada case ini ketiga, program menampilkan instruksi menambahkan krim, kemudian dilanjutkan ke case berikutnya karena tidak terdapat perintah break. Hal yang sama terjadi pada case kedua, case sebelumnya, di mana program menambahkan gula, yaitu gula otomatis melanjutkan ke case 1. Nah, pada bagian case 1, program menampilkan langkah dasar, yaitu menambahkan kopi dan air panas, kemudian proses diberhentikan dengan perintah break. Jika pengguna memasukkan angka di luar pilihan, maka bagian default dijalankan, program menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid. Jadi mekanisme ini disebut fault through, yaitu ketika satu case menjalankan case berikutnya karena tidak menggunakan break. Konsep ini digunakan agar level minuman yang tinggi otomatis mencakup langkah pada level sebelumnya. Nah, kita akan jalankan programnya. Nah, di sini ada pilih menu minuman, yaitu satu kopi susu, satu kopi hitam, dua kopi susu, tiga kopi spesial. Jika kita pilih satu, maka akan muncul tambahkan kopi dan air panas. Nah, jika kita bikin nomor 2, akan dibuat tambahkan gula, tambahkan kopi dan air panas. Jika kita pilih yang ketiga, maka tambahkan krim, maka outputnya tambahkan krim, gula, tambahkan kopi dan air panas. Tapi jika kita bikin 4 atau 5, maka pilihan tidak valid karena tidak ada di dalam daftar menu pilihan nomor 5, karena di dalam pilihan hanya terdapat pilihan 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang ketiga yaitu operator ternary. Pada bagian ini saya membuat program untuk menentukan apakah sebuah angka termasuk bilangan ganjil atau genap menggunakan operator ternary. Tujuan program ini untuk mewangi pengguna operator ternary sebagai bentuk penulisan singkat dari percabangan if-else. Jadi program ini dimulai dengan mendeklarasikan satu variabel bertipe integer bernama angka yang digunakan untuk menyimpan input dari pengguna. Program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan sebuah angka bulat menggunakan fungsi print dan membaca input tersebut menggunakan fungsi scan. Juga nilai dimasukkan menggunakan operator ternary untuk melakukan pengecekan apakah angka tersebut genap atau ganjil. Kondisi yang digunakan adalah angka %2 sama dengan 0, di mana operator modulus digunakan untuk cari sisa pembagian angka dengan 2. Jika sisa pembagian sama dengan 0, maka angka tersebut adalah bilangan genap. Jika tidak, maka angka tersebut adalah bilangan ganjil.
Nah, operator ternary memungkinkan proses percabangan ini ditulis dalam satu baris kode. Operator ternary juga memiliki bentuk atau kondisi. Nilai jika benar, nilai jika salah, dan digunakan sebagai alternatif penulisan if else yang lebih singkat. Eh, jadi eh, akan saya jalankan. Nah, saya akan bikin Excel. Masukkan sebuah angka bilang bulat. Jika kita masukkan angka 2 maka dia akan genap. Jika kita masukkan angka 1 dia akan ganjil. Nah, seperti itu. Untuk yang ketiga, untuk yang keempat pada bagian latihan yaitu perulangan deterministik. Perulangan deterministik. Eh, pada pada program ini saya membuat perulangan for eh, untuk menampilkan jumlah loncatan berdasarkan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, yang ini non-deterministik dan yang sekarang yang akan saya jelaskan perulangan deterministik. Tujuan program ini yaitu memahami penggunaan perulangan deterministik menggunakan log4, menggunakan log4, menggunakan log4, yaitu perulangan yang jumlah pengulangannya sudah diketahui sejak awal. Nah, program ini dimulai dengan menambahkan yaitu pertama-tama seperti biasa eh, library stdio.har agar dapat digunakan menggunakan fungsi input dan output. Nah, kemudian di dalam fungsi main dideklarasikan variabel bernama batas dengan tipe data integer yang berfungsi untuk menyimpan jumlah loncatan yang diinginkan oleh pengguna. Program ini kemudian meminta pengguna untuk memasukkan sebuah loncatan melalui perintah print, lalu membaca nilai tersebut menggunakan scanf dan menyimpan variabel batas. Setelah itu, program menjalankan perulangan menggunakan struktur uh, for integer i dengan 1, batas menuju i, dan i++. Pada bagian itu, variabel digunakan sebagai penghitung perulangan yang dimulai dengan angka 1. Perulangan akan terus berjalan selama nilai i masih kurang dari 1 atau sama dengan batas yang dimasukkan oleh pengguna. Nah, setiap kali perulangan berjalan, program menampilkan teks loncatan diikuti nomor loncatan yang menggunakan fungsi print. Setelah itu, proses selesai. Jika otomatis bertambah 1, nilai kondisi perulangan tidak terpenuhi lagi.
Sini ingin melompat berapa kali? Contohnya kita bikin kali. Nah, kalau tertulis loncatan ke satu, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sekarang perulangan non deterministik. Eh, nah, pada bagian ini program ini tujuan untuk memahami pengguna perulangan non deterministik, yaitu perulangan yang jumlah pengulangannya tidak diketahui sejak awal dan minimal dijalankan hanya satu kali saja. Jadi program ini seperti biasa dimulai dari std.h yang dimana untuk input output serta std yang sebenarnya dapat digunakan untuk fungsi atas. Nah, di dalam fungsi main dibuat variabel angka rahasia yang berisi nilai 5 sebagai angka yang harus ditebak serta variabel tebakan untuk menyimpan input dari pengguna. Program ini kemudian menjalankan perulangan do while pada bagian do. Program terlebih dahulu meminta pengguna masukkan angka dari 1 sampai 10 menggunakan print dan membaca input serta menggunakan scan. Nah, setelah pengguna memasukkan angka, program melakukan pengecekan menggunakan kondisi if menggunakan kondisi if tebakan atau angka rahasia. Nah, di sini angka rahasianya itu yaitu nomor 9. Nah, jika tebakan belum benar, maka program menampilkan pesan, yaitu jika benar akan tercantum pesan salah, coba lagi. Tapi jika benar, maka akan tulis selamat, tebakan Anda benar. Nah, perulangan akan terus berjalan sampai pengguna memasukkan angka yang sama dengan angka rahasia. Jadi sebelum angka rahasia ini yaitu nomor 9 ini terpenuhi, maka akan selalu tertulis pesan salah, coba lagi, dan akan disuruh untuk menebak lagi. Jadi di sini kita suruh memilih tebak angka. Nah, jika kita buat nomor 1, maka salah, coba lagi. Nah, sesuai dengan ada yang di sini. Jadi kita pilih nomor 2, salah juga. Nah, jika kita bikin nomor 9, yaitu angka rahasia yang benar, yaitu maka selamat, maka akan dibuat selamat bahkan Anda benar. Nah, contohnya kita ganti 1 contohnya, lalu kita jalankan ulang. Oh, belum. Nah, kita jalankan ulang programnya. Nah, lalu kita bikin .exe. Nah, maka angka rahasia yang sekarang akan berganti yaitu 1. Nah, jadi akan tertulis selamat tebakan Anda benar yaitu 1. Nah, selesai sudah pada bagian latihan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian tugas praktikum. Nah, yaitu pertama mengimplementasi lengkap kalkulator BM. Nah, berikut kodenya. Nah, pada bagian tugas praktikum ini, saya membuat program kalkulator BMI menggunakan bahasa C yang berfungsi untuk menghitung indeks massa
tubuh berdasarkan berat dan tinggi badan pengguna. Kemudian menentukan kategori BMI serta memberikan pilihan untuk melakukan perhitungan ulang. Nah, program ini seperti biasa dimulai dengan menambahkan library std.h untuk menangani proses input dan output. Di dalam fungsi main, program mendeklarasikan beberapa variabel seperti berat dan tinggi dalam bentuk sentimeter untuk menyimpan data dari pengguna. Tinggi meter untuk menghasilkan konversi tinggi badan ke meter. BMI juga untuk menghasilkan perhitungan serta variabel karakter ulang yang digunakan untuk menentukan apakah program akan dijalankan kembali. Program kemudian menggunakan perulangan do, while, seluruh proses perhitungan minimal yang dijalankan sebanyak 1 kali. Di dalam perulangan juga, pengguna diminta memasukkan berat badan dalam bentuk kilogram. Nah, lalu dan tinggi badan ditentukan dalam satuan sentimeter. Setelah input diterima, tinggi badan dikonversi dengan dari sentimeter ke meter menggunakan baris kode yang penting seperti berikut, yaitu tinggi dalam bentuk meter, tinggi sentimeter yaitu 100. Nah, konversi ini pada bagian ini konversi dilakukan karena rumus BMI menggunakan satuan meter. Selanjutnya program menghitung nilai BMI menggunakan rumus. BMI sama dengan berat tinggi meter dikali tinggi meter. Ya. Lalu hasil perhitungan kemudian menampilkan ke layar dengan 2 angka di belakang koma agar lebih rapi. Nah, setelah itu program menentukan kategori berat badan menggunakan percabangan. If else bertingkat. Setiap kondisi membandingkan nilai BMI dengan rentang tertentu, mulai dari Serpentines hingga Ops kelas 3. Struktur ini membuat program mampu memilih satu kategori yang sesuai dengan berdasarkan nilai BMI pengguna. Nah, setelah itu ditampilkan program untuk menanyakan apakah pengguna ingin menghitung kembali input yang disimpan pada variabel ulang, lalu kondisi perulangan diperiksa pada bagian while ulang, yaitu y ulang sama dengan y. Artinya jika kita mau ulang, kita perlu masukkan huruf y saja. Nah, di sini kita disuruh masukkan berat badan kita. Pertama kita masukkan contohnya untuk saya yaitu 64, tinggi saya 161 cm. Nah, saya termasuk dalam ke BMI saya 24,69. Jadi termasuk dalam kategori normal. Nah, di sini apakah Anda ingin menghitung ulang lagi? Jika kita ingin menghitung ulang lagi, kita tinggal mengetik angka aja. Nah, jika kita mengetik angka ya, maka kita akan masukkan baran berikutnya. Contohnya kita bikin 100. Nah, tingginya 100 juga. Nah, di sini termasuk dalam kategori 11/3. Jadi, nah, apakah di sini tertulis apakah kita ingin menghitung lagi? Jika kita tidak ingin menghitung lagi, kita hanya tinggal mengetik tanda N. Nah, jadi di sini tercantum program selesai. Oke. Nah,
Itulah pada bagian BMI kalkulator. Sekarang kita masuk pada bagian jumlah positif. Validasi input dengan while. Tugas kedua. Nah, pada tugas ini tujuan praktikum ini itu memahami pengguna menggunakan while untuk validasi input serta pengguna perintah break dan continue dalam mengontrol jalannya perulangan. Nah, program dimulai dengan seperti biasa menambahkan include stereo.h agar dapat menggunakan fungsi input dan output. Di dalam fungsi main, dibuat variabel angka untuk menyimpan input pengguna dan variabel total yang dihasilkan dengan nilai 0 untuk menyimpan hasil penjumlahan. Program kemudian menampilkan instruksi kepada pengguna untuk memasukkan angka positif, di mana angka negatif akan digunakan sebagai tanda untuk menghentikan program. Perulangan dijalankan menggunakan while 1 yang berarti perulangan berjalan terus-menerus tanpa batas sampai dihentikan secara manual dari dalam program. Nah, di dalam perulangan ini juga pengguna diminta untuk memasukkan angka melalui scanf. Setelah itu, program melakukan pengecekan kondisi penting. Jika angka yang dimasukkan kurang dari 0, maka perintah yang dijalankan yaitu if angka lebih kecil dari 0, break. Nah, perintah break ini yang artinya berfungsi langsung menghentikan perulangan. Selanjutnya, program mengecek apakah angka bernilai 0 menggunakan kondisi, yaitu if angka 0 continue. Nah, perintah continue ini digunakan untuk melewati proses penjumlahan sehingga angka 0 tidak dihitung dan program langsung meminta input berikutnya. Nah, jika angka bernilai positif, maka angka tersebut ditambah ke variabel total menggunakan proses penjumlahan bertahap hingga perulangan berhenti. Setelah pengguna memasukkan angka negatif, perulangan selesai. Nah, dan program menampilkan seluruh total angka positif yang dijumlahkan. Program kemudian diakhiri dengan return 0 sebagai pertanda bahwa eksekusi ini berhasil. Nah, kita coba jalankan. Ini temat disuruh masukkan angka positif. Nah, dan negatif untuk berhenti. Contohnya kita masukkan angka 2. Nah, angka dan negatif untuk berhenti. Kita masukkan contohnya min 2. Nah, total penjumlahan yaitu 8. Nah, jika kita bikin 0, 0, 0, 2, 1, 2, lalu min 1, maka total penjumlahannya itu 3. Begitu kira-kira pada bagian jumlah positif. Nah, sekarang pola bintang. Nah, pada bagian ini, tujuan program ini yaitu untuk memahami penggunaan perulangan bersarang, yaitu perulangan di dalam bentuk perulangan lain yang biasanya digunakan untuk membuat pola-pola, tabel, dan tampilan berbentuk tertentu. Nah, seperti biasa, program dimulai dengan menambahkan library stereo.h agar dapat menggunakan fungsi input dan output. Nah, di dalam fungsi main dibuat variabel n tipe integer yang digunakan untuk menyimpan jumlah baris pola yang diinginkan pengguna. Program kemudian meminta pengguna memasukkan jumlah batas menggunakan print dan membaca input tersebut menggunakan scanf. Nilai yang dimasukkan menentukan tinggi segitiga bintang yang akan ditampilkan. Setelah itu, program menggunakan 2 perulangan for. Perulangan pertama berfungsi sebagai
pengatur jumlah baris yang dituliskan sebagai berikut, yaitu uh, for integer i sama dengan 1, n menuju i plus plus. Nah, perulangan ini berjalan dari baris pertama sampai baris yang dimasukkan oleh pengguna. Di dalamnya terdapat perulangan kedua atau nested loop. Nah, untuk sini for integer integer j sama dengan 1, i menuju j plus plus plus. Perulangan ini berfungsi untuk mencetak karakter bintang pada setiap baris. Jumlah bintang yang dicetak mengikuti nilai i, sehingga setiap baris memiliki jumlah bintang yang bertambah 1. Setelah semua bintang pada satu baris selesai dicetak, program akan menjalankan print garis miring n yang berfungsi untuk berpindah ke baris berikutnya agar pola berbentuk segitiga. Nah, kita akan coba jalankan. Contohnya kita masukkan dari sesuai modul pola baris, contohnya kita masukkan 5. Maka, nah, akan sesuai seperti pada modul, seperti ini juga. Jika kita masukkan dia 10 contohnya, nah maka dia barisnya akan seperti ini. Jika kita masukkan dia 0, nah maka masukkan jumlah baris itu 0 karena itu tidak ada. Nah, kira-kira seperti itu untuk bagian ini. Nah, sekian dari penjelasan video praktikum saya. Mungkin masih banyak kekurangan dan setiap kekurangan itu akan saya perbaiki dan saya pelajari lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih.